Jal, Bijita, aku menyarankan kalian berdua untuk melakukan yang terbaik. Jika Anda berani memprovokasi saya hari ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Mata Florin hampir terbakar, memelototi dua orang di depannya. Jelas, emosi seperti itu tidak dapat dibangkitkan hanya dengan satu kalimat, dan mereka bertiga pasti memiliki banyak konflik di hari kerja. Qin Yichen diam-diam mengambil kata-kata ini ke matanya dan melirik Floralin diam-diam, mencoba menemukan beberapa petunjuk kunci dari tindakannya. Karl mundur 2 langkah dengan ekspresi kusam di wajahnya, lalu berkata, "Oh, itu hanya lelucon. Mengapa kamu begitu marah?" Bijita tidak memberikan wajah apapun kepada Floralin, dan masih tidak menyerah. Tapi dia sepertinya tidak berani melakukan apapun dengan Floraline. Setelah ragu-ragu sejenak, topik tiba-tiba berubah. "Aku tidak menyangka kamu akan terlihat bagus setelah berdandan. Kenakan rok ini dengan baik. Ini jauh lebih halus dari gaunmu sebelumnya, setidaknya seperti seorang wanita." Kata-kata Bijita membuat Qin Yichen sedikit mengernyit. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu terlihat seperti perseteruan lama antara Floralin dan Bijita. Tidak masuk akal untuk terlibat di dalamnya sendiri. Sebaliknya, ini adalah pertunjukan. Lebih baik tidak mendengarkan. Tepat ketika Qin Yichen hendak menghindari kali ini, topik Bijita berubah. "Ngomong-ngomong, di mana kamu menemukan anjing serigala kecil itu? Bukankah kamu hanya menyeringai? Mengapa kamu tidak berani menggonggong sekarang?" Pipi Qin Yichen sedikit berkedut. Orang ini, bukankah dia datang ke sini untuk mencari kematian? Di bawah tubuh Bijita yang tidak dijaga, Qin Yichen diam-diam menggunakan kesadarannya untuk menyentuh bagian bawah Bijita. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Floraline, tapi masih ada beberapa celah. Tidak heran dia tidak berani melakukannya, tetapi itu karena dia tidak bisa mengalahkannya. Qin Yichen tiba-tiba mencibir, menyela kata-kata Bijita. "Saya mendengar bahwa anjing yang bisa menggonggong tidak pandai menggigit orang. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki gigi yang buruk atau kurang berani." Pikiran Bijita tiba-tiba jatuh ke ruang kosong, dan dia menatap Qin Yichen dengan kosong. Melihat pemuda ini dengan senyum di wajahnya, api tanpa nama muncul di hatinya. Dia membuka tangannya dengan kasar dan meraih kera Qin Yichen, dengan sedikit kemarahan di wajah Bijita. "Bocah bau, kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi." Senyum di wajah Qin Yichen menjadi lebih cerah, dan dia mengangkat tangannya dengan postur yang tidak akan kulawan. Sikap seperti itu membuat Bijita semakin tidak sadar bagaimana cara menghadapinya. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu, yang diancam oleh seseorang dengan kera. Namun dia bisa begitu sombong, sama sekali mengabaikannya. Dengan kemarahan di hatinya, Divine Power Bijita meledak seketika. Tapi di saat berikutnya, sebelum dia sempat bergerak, tangan putih meraih lengannya. "Sudah terlambat untuk membiarkannya pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Wajah Floraline sudah penuh amarah. Dan meskipun dia tidak menunjukkan sedikit pun Divine Power, kemampuannya untuk memegang tangan Bijita sudah menjelaskan semuanya. Bijita menoleh dan menatap Bijita dengan ekspresi bengkok di wajahnya. Tiba-tiba, dia melepaskan dan memaksakan senyum di wajahnya. "Hehe, mulai menutupi kekurangannya. Kapan kamu akan menikahi anak serigala kecil ini? Aku harus datang dan menyemangatimu saat itu." Wajah Florin pucat pasi, dan tanpa sadar dia berdiri di depan Qin Yichen. "Sial, jika kamu begitu sombong, wanita tua itu akan memotong selangkanganmu." Bijita tidak bisa menahannya lagi, dan menatap Floralin. "Kemarilah jika kamu punya nyali. Aku tidak akan memotongmu. Aku akan menulis namamu terbalik." Menonton dua konfrontasi, Qin Yichen tiba-tiba mengerti. Temperamen Floraline pada dasarnya tidak stabil dan mudah menyinggung perasaan orang, dan ini juga temperamen yang lebih panas dari Jita. Akan aneh jika kedua orang itu tidak memiliki konflik. Melihat keduanya akan membuat masalah, Karl buru-buru melangkah maju dan meraih Bijita. "Ayo pergi. Kita masih memiliki tugas yang harus dilakukan. Jangan tunda bisnis." Terlepas dari bagaimana Bijita melawan, JR menarik Bijita pergi. Sebelum Floralin bisa menghentikan amarahnya, Qin Yichen terbatuk ringan. "Yah, kenapa aku merasa ada aura familiar di sini?" Floralin tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Qin Yichen sedikit tercengang. Tiba-tiba, Qin Yichen mengerti. Floraline ini salah paham. Benar-benar disalahpahami. Alasan saya berbicara barusan bukan untuk membantunya, tetapi karena orang ini Bijita tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia ingin membawa sesuatu untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak menanggapi dan menyebarkannya nanti, bukankah dia kehilangan wajahnya? Setelah memikirkannya, Qin Yichen memutuskan untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa seumur hidup bagi orang lain. Qin Yichen sudah terlalu sibuk di pihaknya sendiri, dan seorang Athena membuat Qin Yichen merasa itu sudah cukup. "Jangan salah paham. Aku benar-benar tidak berbicara untukmu, dan dia seharusnya tidak melibatkanku juga." Ketika Floralin mendengar kata-kata Qin Yichen, cahaya di matanya menjadi lebih terang. "Aku tahu.
Mengatakan itu, dia mengambil tangan Qin Yichen dan berlari kencang ke tengah kamp. Saya punya teman di sini. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Dia memiliki status tinggi di Mahkamah Agung. Anda dapat memberitahu dia apapun yang Anda inginkan. Jangan khawatir. Dengan dia maju, masih sangat mudah untuk menjaganya. Kuil penguasa cahaya. Santai. Qin Yichen tertegun sejenak, dan tiba-tiba teringat bahwa apa yang dia katakan kepada Floraline sebelumnya adalah untuk berdamai dengan Mahkamah Agung. Floraline baru mulai melakukannya? Tidak, saya benar-benar tidak ingin berdamai. Qin Yichen terdiam beberapa saat. Tetapi Floraline tidak memberi Qin Yichen kesempatan untuk melarikan diri dan merencanakan, dan membawa Qin Yichen ke kamp secara langsung. Saudaraku, aku membawa orang ke sini. Bukankah aku sudah memberitahumu transmisi suara sebelumnya? Penguasa cahaya ingin berdamai dengan Mahkamah Agung. Qin Yichen mendongak dan melihat seorang pria dengan tangan di punggungnya, berdiri di depan gulungan peta yang dipadatkan oleh kekuatan iman. Mendengar suara Floraline, Flodrol berbalik dan matanya tertuju pada Qin Yichen. Apakah kamu dengan tulus ingin menjalin kontak dengan Mahkamah Agung kali ini? Qin Yichen memiliki senyum masam di hatinya. Qin Yichen juga pernah mendengar nama Flodrol. Dari informasi yang dikirim oleh penguasa kota Liancheng, Qin Yichen tahu bahwa Flodrol adalah panglima tertinggi serangan di Beiyun Liancheng ini. Seorang tokoh penting dalam Komando 3 Tentara. Qin Yichen sedikit terdiam. Mengapa Floraline tidak pernah memberitahunya tentang hal itu? Bagaimana dia bisa memiliki saudara yang begitu kuat? Qin Yichen belum siap sekarang, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa penimbangan, Qin Yichen mengatakan ini. Sebenarnya, saya tidak punya rencana untuk berdamai dengan Mahkamah Agung.